Di layar kaca Anda yang tergambar adalah segenap jajaran pihak KPU yang akan segera melakukan konferensi pers usai pendaftaran yang ditutup pada hari ini pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tadi kalau bisa kami cermati juga dari pihak KPU menyatakan bahwa meski proses pendaftaran telah ditutup, namun apabila ada partai politik yang berkasnya ini masih belum lengkap, ini bisa dibawa secara manual untuk dilakukan pemeriksaan meskipun telah melewati masa pendaftaran. Jadi memang ketika sudah mendaftar dan ada beberapa data yang belum diunggah, nantinya ini masih harus menunggu untuk proses verifikasi terlebih dahulu sebelum dinyatakan lengkap oleh pihak KPU. Dan kita nantikan pernyataan dari jajaran KPU yang akan melakukan proses konferensi pers pada malam hari ini. Dan tentunya sudah ya. Dan kita dengarkan informasinya dari KPU Jakarta. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Teman-teman, kami ingin melakukan update informasi terkait dengan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 yang kita mulai sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus. Sebagaimana kita tahu tadi pukul 23.59 kita tutup pendaftaran. Berikut update-nya. Hingga hari Minggu penutupan ya, 14 Agustus 2022 terdapat 40 partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu tahun 2024. Hari ini tercatat 9 partai politik yang melakukan pendaftaran, nanti disampaikan detailnya oleh Pak Idam Holik. Dengan demikian, sejak dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus tahun 2022, tercatat 40 partai politik telah melakukan pendaftaran dari 43 partai politik pemegang akun sipol. Sedangkan jumlah partai politik yang berkasnya telah dinyatakan lengkap sebanyak 24 partai politik, nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Idam. Sisanya 16 partai politik sedang dalam proses pemeriksaan. 3 partai politik yaitu Partai Damai Sejahtera Pembaharuan, Partai Mahasiswa Indonesia, dan Partai Rakyat hingga batas waktu penutupan pendaftaran 14 Agustus 2022 pukul 23.59 tidak melakukan pendaftaran. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Kebetulan hadir lengkap di sini bersama-sama kita semua. Ada Ketua KPU Pak Hasyim Asyari, ada Ketua Divisi Teknis Pak Idam Holik, ada Pak Yulianto Sudrajat, ada Pak Parsadaan Harahap, ada Ibu Betty Epsilon Idrus, dan ada Pak Muhammad Afifuddin, kemudian ada Ketua Bawaslu RI, Pak Rahmat Bagja, dan Pak Toto Haryono dari Bawaslu RI. Termasuk juga Sekjen KPU RI di sini. Saya kira itu pengantar saya, Pak Ketua akan, detail-detail informasi tentang 24 partai politik apa saja yang dinyatakan lengkap berkasnya akan disampaikan oleh Pak Idam Holik. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus Melas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati kepada Mas Ketua KPU Republik Indonesia beserta rekan-rekan saya, anggota KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati kepada Pak Sekjen KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati kepada Ketua dan anggota Bawaslu Republik Indonesia yang saat ini bersama kita dalam konferensi pers. Hilang gantengnya. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada publik atau pemilih Indonesia bahwa di hari terakhir pendaftaran ini ada 9 partai politik yang mendaftar. 1. Partai Karya Republik daftar pada pukul 15:20.
2. Partai Bhinneka Indonesia, daftar pada pukul 16.23 menit. 3. Partai Pandu Bangsa, daftar pada pukul 17.23 menit. 4. Partai Masumi, daftar pada pukul 21.04 menit. 5. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa, daftar pada pukul 19.32 menit. 6. Partai Damai Kasih Bangsa, daftar pada pukul 21.31 menit. 7. Partai Republik 1, daftar pada pukul 21.54 menit. 8. Partai Pemersatu Bangsa, daftar pada pukul 22.19 menit. 9. Partai Kedaulatan, daftar pada pukul 23.36 menit. Dari ke-40 partai politik yang mendaftar, pada kesempatan ini saya sampaikan ada 24 partai politik yang dokumennya dinyatakan lengkap. Ya. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Partai Keadilan dan Persatuan. 3. Partai Keadilan Sejahtera. 4. Partai Bulan Bintang. 5. Partai Persatuan Indonesia. 6. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. 7. Partai Kebangkitan Nusantara. 8. Partai Garda Perubahan Indonesia. 9. Partai Demokrat. 10. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. 11. Partai Hati Nurani Rakyat. 12. Partai Gerakan Indonesia Raya. 13. Partai Kebangkitan Bangsa. 14. Partai Solidaritas Indonesia. 15. Partai Amanat Nasional. 16. Partai Golongan Karya. 17. Partai Persatuan Pembangunan. 18. Partai Rakyat Adil Makmur. 19. Partai Buruh. 20. Partai Republik. 21. Partai Umat. 22. Partai Republik Indonesia. 23. Partai Suara Rakyat Indonesia. 24. Partai Republik 1. Selanjutnya ke-16 parpol, ya, ke-16 parpol yang telah mendaftar saat ini dokumennya sedang diperiksa. Yang kemungkinan besar besok kami akan lanjutkan konferensi persnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Jadi ada 24 partai politik, ya, yang dokumennya dinyatakan lengkap. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Idam, teman-teman semua, karena kebetulan juga ada selama proses pendaftaran kita juga setiap hari itu, setiap saat itu selalu ada Badan Pengawas Pemilu. Kebetulan hadir bersama kita Pak Rahmat Bagja, mungkin bisa menyampaikan beberapa pernyataan terkait dengan observasi dan situasi dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Waktunya silakan Pak Bagja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, Ketua KPU beserta jajaran dan juga anggota Bawaslu. Kami mengapresiasi proses pendaftaran dari tanggal 1 sampai 14 Agustus ini yang ada di kantor KPU, dan juga pada saat ini juga sedang berlangsung dari tanggal 2 sampai dengan September ke depan verifikasi administrasi yang dilakukan di Hotel Borobudur. Kami melihat proses telah dilakukan dan dilaksanakan, akan tetapi memang ada beberapa partai yang masih melengkapi berkasnya walaupun pendaftarannya sudah dilakukan. Jadi partai nanti yang mendaftar melebihi jam 00 tadi maka tidak bisa dilakukan atau diterima. Nah, dan juga dalam proses pendaftaran yang ada di kantor KPU ini, semua partai diberlakukan hal yang sama. Jadi mendapatkan penghormatan yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama untuk kemudian bertemu dengan ketua dan anggota KPU dan juga ketua dan anggota Bawaslu dalam proses pendaftaran ini. Semoga beberapa berkas yang belum lengkap dapat kita lihat besok hari, dan juga proses-proses pengawasan yang sekarang masih tetap dilakukan akan dilakukan press conference-nya pada besok hari. Perlu teman-teman ketahui bahwa SIPOL itu sudah dibuka pada tanggal 24 Juni 2024 yang lalu, sehingga 2022. Sehingga kemudian hal inilah yang dapat membantu teman-teman partai politik dalam melakukan proses pendaftaran. Semoga semuanya dapat berjalan lancar, baik
tadi penutupan maupun sekarang kelengkapan pemberkasan dan juga besok ke depan tahapan verifikasi dan administrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagja. Selanjutnya dari Pak Ketua KPU RI, Pak Hasyim Asyari, akan menyampaikan beberapa pandangannya, statementnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu yang kami hormati, para anggota KPU, Pak Sekjen KPU, teman-teman jurnalis. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa penegasan saja ya, bahwa kegiatan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 itu dilakukan pada durasi waktu tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2022, khusus untuk hari terakhir itu batas waktunya 14 Agustus 2022 jam 23.59 WIB. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa sekali lagi yang namanya kegiatan pendaftaran partai politik adalah pimpinan pusat atau pengurus pusat partai politik menyampaikan surat pendaftaran kepada KPU, kemudian juga menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap. Itu pengertian atau pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pendaftaran partai politik. Oleh karena itu, berdasarkan kategorisasi lengkap atau tidak lengkap selama masa pendaftaran, maka dapat diketahui ada beberapa kategori partai politik. Yang pertama adalah ada partai politik yang mendaftar ya sesuai dengan surat pemberitahuannya kepada KPU, dan kemudian ketika mendaftar dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan dinyatakan lengkap. Maka dengan begitu segera dilakukan atau diterbitkan berita acara yang menyatakan dokumen persyaratan lengkap dan dinyatakan didaftar. Kategori kedua adalah ada partai politik yang mendaftar sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan kepada KPU, tetapi pada waktu pemeriksaan dokumen ternyata belum lengkap. Dalam situasi ini, partai politik kategori ini maka masih dapat melakukan atau diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratannya sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 jam 23.59 yang barusan lalu. Nah, situasinya adalah ada partai politik yang di tengah-tengah durasi waktu setelah dia mendaftar dan dinyatakan belum lengkap, melakukan memenuhi kelengkapan-kelengkapannya dan kemudian dinyatakan lengkap dan diterbitkan berita acara. Tapi ada juga partai politik yang sampai dengan batas akhir 14 Agustus 2022 jam 23.59 tidak mampu melengkapi dokumennya, sehingga partai politik yang kategori juga akan diterbitkan berita acara dengan menyatakan dokumen persyaratannya tidak lengkap dan dinyatakan tidak didaftar. Kemudian kategori yang ketiga adalah ada partai politik yang datangnya memang sebelum batas akhir ya, 14 Agustus 2022 jam 23.59 WIB, namun belum selesai pemeriksaan kelengkapannya. Dalam situasi ini maka KPU akan menuntaskan pemeriksaannya dan penerbitan berita acaranya adalah esok hari. Yang perlu kita catat adalah sampai dengan ditutupnya masa pendaftaran, baik itu secara fisik yang hadir tadi itu, kemudian yang kedua secara sipol ditutup jam 14 Agustus 2022 jam 23.59, maka sudah tidak bisa lagi melengkapi atau menambah hal-hal yang dinyatakan pada sebelumnya itu adalah belum lengkap ya. Jadi bagi yang hadir hari ini kemudian sudah menyerahkan dokumen, tetapi ketika pemeriksaan belum selesai itu sudah nggak bisa nambah atau tidak bisa memasukkan lagi dokumen persyaratan sampai batas waktu tadi saya sampaikan 14 Agustus 2022 jam 23.59. Bagi yang ini masih diteliti dan kemudian akan diberikan besok, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah partai tersebut dinyatakan dokumennya lengkap dan dinyatakan didaftar, tapi ada juga kemungkinan dinyatakan tidak lengkap dan dinyatakan tidak didaftar. Yang berikutnya, yang ketiga, saudara sekalian, kegiatan tahapan berikutnya adalah verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi sesungguhnya sudah dilakukan sejak tanggal 2 Agustus, sehari setelah hari pertama pendaftaran partai politik.
itu dilakukan verifikasi administrasi khusus bagi partai politik yang dinyatakan dokumennya telah lengkap dan dinyatakan didaftar. Nah, untuk yang hari ini mendaftar dan dinyatakan lengkap dan didaftar, maka verifikasi administrasi juga baru akan dilakukan besok setelah berita acara dinyatakan lengkap itu dipenuhi. Terhadap partai politik yang dinyatakan tidak lengkap, maka selesai, tidak dilanjutkan dengan verifikasi administrasi. Saya kira itu penegasan informasi yang perlu kami sampaikan kepada saudara sekalian. Semoga menambah penjelasan bagi masyarakat pemilih Indonesia tentang kegiatan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 yang dimulai tanggal 1 Agustus 2022 dan berakhir 14 Agustus 2022 jam 23:59 WIB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, kita tidak buka sesi tanya jawab. Itu sebatas informasi karena proses 14 hari ini. Besok kita akan lanjutkan lagi untuk update tentang data yang 16 partai politik yang tadi disampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Kita akhiri. Pagi ternyata ya. Pagi. Ya, selamat pagi lagi. Atur nuwun. Sip, sukses ya. Makasih ya, langsung nanti. Ya, itulah tadi keterangan yang disampaikan oleh pihak ataupun juga jajaran KPU atau Komisi Pemilihan Umum dan juga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkait setelah selesainya proses pendaftaran bagi para partai politik yang sudah dibuka dari tanggal 1 Agustus hingga pada tengah malam tadi atau pada hari Minggu 14 Agustus pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Yang perlu digarisbawahi memang sudah ada 40 partai politik yang sudah melakukan pendaftaran, di mana 24 partai politik diantaranya itu dinyatakan dokumennya lengkap, dan 16 sisanya ini akan dilakukan konferensi pers. Apakah data-data kemudian yang disyaratkan oleh pihak KPU ini sudah lengkap ataupun juga tidak. Apabila kemudian tidak lengkap, maka tidak akan dilanjutkan untuk ke proses berikutnya atau langkah selanjutnya yang sudah juga telah berjalan dari setidaknya pada tanggal 2 hingga 11 September nanti, yaitu adalah tahap verifikasi. Dan